Jalan Jabatan Angkatan 4 Universitas Adibuana Surabaya. Ini saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di sekolah, yaitu di SMK Ma'arif Edu Tirto. Selanjutnya kita lihat di tampilan videonya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, semangat sekali ya hari ini ya. Walaupun sudah siang, kita mulai pembelajarannya sudah agak siang, tapi tetap semangat, kalian masih semangat pagi ya. Oke. Jangan lupa tetap semangat ya, walaupun pagi, siang, maupun sore untuk belajar. Ya. Untuk memulai pelajaran kita, sebelumnya kita berdoa dulu. Sebelum kita memulainya, coba Salma bisa dipimpin doanya. Ya, Bu. Berdoa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih ya Salma sudah memimpin doanya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi kita, saya absen dulu untuk kehadiran kalian ya di Meet siang hari ini. Coba saya absen Artika, Hadirah, Bu. Hanifa, Hadirah, Bu. Nafi, Hadirah. Salma, Hadirah, Bu. kita, Hadirah, Bu. Kevira. Di siang hari ini kita akan belajar tentang program linier. Ya. Nanti walaupun di masa pandemi seperti ini, yang kita juga harus melakukan pembelajaran dengan online ataupun daring, tetap semangat belajarnya. Dan saya lihat itu dari kalian juga cukup semangat di hari ini, di cukup siang hari ini kita mulai pembelajaran sudah jam 11-an lebih ya. Jadi tetap semangatnya bagus ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian ya, sehingga tetap bisa mengikuti pembelajaran kita walaupun dengan jarak jauh. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker ya. Oke. Ya, sekarang kita ke materi kita yang akan kita pelajari yaitu program linier. Saya share screen dulu. Ya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah program linier. Ya kan? Nah, nanti program linier itu nanti ada model matematika dan ada nilai optimumnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita program linier, saya ingin mengingatkan tentang kalian tentang materi sebelum atau pendukung untuk program linier, yaitu misalnya saya ingin bertanya dulu, siapa ya yang masih ingat apa sih itu pertidaksamaan? Di sini saya menampakkan ada muncul tanda-tanda. Nah, di sini. Masih ingat enggak kalian apa sih pertidaksamaan? Siapa yang masih ingat coba? Saya, Bu. Ya, Nafi, silakan Nafi. Pertidaksamaan adalah suatu kalimat matematika yang memuat satu atau lebih variabel dengan tanda ketidaksamaan. Ya, pertidaksamaan adalah suatu kalimat matematika yang memuat satu atau lebih tanda pertidaksamaan. Nah, coba, tanda pertidaksamaan itu apa sih? Tandanya seperti apa? Saya, Bu. Ya, silakan, Rifa. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Di sini saya munculkan gambarnya ya, di sini ya. Di sini saya munculkan gambarnya. Tanda ketidaksamaan di sini ada tanda lebih dari, kurang dari, dia lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan ini satu tanda yang berwarna kuning di sini adalah tidak sama dengan. Ya. Kemudian, apa sih bedanya pertidaksamaan linier dua variabel dengan sistem pertidaksamaan linier? Jadi bedanya apa? Pertidaksamaan dengan sistem pertidaksamaan. Bedanya apa? Ada yang masih ingat? Ya, Bu. Ya, coba Salma. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel. Sedangkan sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah gabungan dua atau lebih dan dari pertidaksamaan linear. Iya, oke. Kalau pertidaksamaan itu hanya
pertidaksamaan yang memuat dua variabelnya saja. Jadi di situ ada variabel, ya kan? Ada dua yang dimuat untuk pertidaksamaan. Tetapi kalau sistem itu adalah gabungan dari dua pertidaksamaan. Ya, sekarang masih ingat enggak bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan? Ya. Bagaimana cara menentukan daerah pertidaksamaan? Dua variabel. Ada yang masih ingat? Kita coba kita. Mana kita ini kita suaranya? Kira-kira apa kita? Cara menentukannya kita? Gambar garis 2X tambah BY sama dengan C. Gambar garis. Gambar garis apa kita? AX tambah BY sama dengan C. Ya, pintar. Gambar garis AX ditambah BY sama dengan C. Oke, ada langkah lagi caranya apa lagi itu? Coba selain kita, yang lain coba. Saya, Bu. Oke, yuk. Coba. Siapa tadi? Luar garis AX tambah BY sama dengan C. Ya, ambil sembarang titik di luar garis ya. AX tambah BY sama dengan C. Terus, apalagi? Masih ada enggak kira-kira cara menentukan daerah penyelesaiannya? Atau cukup dua saja? Masih ada lagi, Bu. Ada lagi, yuk. Siapa lagi yang masih ingat? Substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan. Substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan. Ya, oke. Sudah berhenti atau sudah selesai belum? Menentukan langkahnya ini? Jika nilai AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, maka merupakan daerah penyelesaian. Iya. Jika nilai AX ditambah BY lebih dari C, maka bukan daerah penyelesaian. Ya, jadi membandingkan nilai AX ditambah BY dengan nilai C-nya. Kalau lebih dari berarti dia bukan daerah penyelesaian, tetapi kalau kurang dari berarti dia adalah daerah penyelesaian. Coba, saya pengen diulang lagi coba. Cara menentukan daerah itu, coba. Siapa yang mau ngulang lagi? Renita kali ya, coba ya, Renita ya, diulang ya. Langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan teman-temanmu, coba diulang lagi, Renita. Saya, Bu. Yuk, Renita. Gambar garis AX plus BY sama dengan C. Yang kedua, ambil sembarang titik di luar garis AX plus BY sama dengan C. Yang ketiga, substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan. Ya. Kemudian, masih ingat enggak bagaimana cara kita menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimum di dalam sistem pertidaksamaan? Ada yang masih ingat? Alhamdulillah masih ingat. Bagaimana itu cara menentukan nilainya? Alhamdulillah, suaranya nampak banyak sekali yang masih ingat ya. Dengan uji titik pojok. Oke. Sekarang, apakah semua uji titik pojok itu diuji? Saya, Bu. Ya. Tidak hanya titik pojok yang merupakan daerah penyelesaiannya. Ya, hanya titik pojok yang merupakan daerah penyelesaiannya. Oke. Jadi masih ingat ya, nanti kita akan menyelesaikan program linier, mencari nilai optimum atau nilai maksimum dan minimum, dan nanti dengan bantuan uji titik pojok. Nah, anak-anakku yang super, pertemuan sebelumnya ya, tadi sudah kita menentukan fungsi objektifnya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan model matematikanya. Jadi nanti dari soal cerita kalian bisa menentukan modelnya. Kemudian kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah program linier dua variabel dengan menggunakan uji titik pojok. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan soal cerita program linier. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penentuan nilai optimum. Jadi nilai optimum ini nanti bisa pertanyaannya adalah nilai maksimum ataupun nilai minimum. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah,
Di dalam keseharian kita bisa menemukan program linear ini di dalam kita menentukan misalnya harga beli atau di pasar ataupun di toko buku di sini ya. Nampak? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kita yaitu program linear. Saya punya masalah yaitu saya sudah nampakkan di sini Pak Budi adalah pengusaha sukses. Dia memiliki toko bunga, ya kan? Penakluk hati yang menjual 2 macam rangkaian bunga. Rangkaian 1 memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir. Rangkaian 2 memerlukan 20 tangkai bunga mawar dan 5 tangkai bunga anyelir. Persediaannya mawar dan anyelir masing-masing 200 tangkai dan 100 tangkai. Rangkaian 1 dijual dengan 200.000 dan rangkaian 2 dijual dengan 100.000. Berapakah hasil maksimum yang dapat diperoleh penjual bunga tersebut? Berarti ini yang ditanya adalah nilai maksimumnya dari penjualan bunga. Nah, silakan kalian bisa melihat di LKPD yang sudah saya share di grup ya, di grup kelasnya kalian. Bisa dibuka soal ini ya kan, dipahami. Oke. Sambil dibuka ada juga bahan ajar sudah saya share di grup ya kan. Kemudian saya juga sudah membuat kelompok di WA grup, sudah saya kelompokkan dari kelompok kelas menjadi 3 kelompok ya. Silahkan bisa fokus ke kelompoknya masing-masing ya untuk diskusi masalah ini ya. Fokus ke kelompoknya masing-masing, ada 3 kelompok ya. Silakan bisa dilihat di grupnya sudah saya kelompokkan masing-masing ya di grupnya. Silakan didiskusikan masalah ini, masalah pengusaha yang memiliki toko bunga. Sini, nah kita tampilkan LKPD-nya. Yuk, mulai diskusi di kelompoknya, silakan ya. Di WA grup kelompoknya. Sambil nanti kalau ada kesulitan bisa disampaikan di sini. Jadi kita sambil membahas. Ya. Oke, di sini LKPD-nya jangan lupa di sini kelompok kelas ya. Yuk, coba untuk kelompok 1. Ada kesulitan enggak kelompok 1? Bu, Iya. garisnya digambar masing-masing atau bareng? Garisnya digambar masing-masing atau bareng. Garis untuk menentukan daerah arsiran ya. Oke. Iya. Dijadikan 1 aja. Nanti kan kalau garisnya digambar jadi 1, nanti akan ketemu perpotongan garisnya. Nah, itu nanti bisa dicari daerah penyelesaiannya. Ya. Ada lagi kesulitannya? Bu, arsir ya Bu daerah penyelesaiannya. Ya. Itu kan tadi saya bilang bahwa setelah di garis itu kan nanti ketemu titik potongnya atau perpotongan 2 garis itu. Nah, perpotongan itu nanti kita bisa lihat mana yang merupakan daerah penyelesaiannya. Gitu. Ada lagi pertanyaan kelompok 1? Jelas untuk kelompok 1? Jelas Bu. Oke, jelas. Sekarang coba ke kelompok 2. Kelompok 2 ada kesulitan atau ada permasalahan yang mau ditanyakan? Ini mencari titik potong 2 garis dengan eliminasi atau bebas Bu. Ya, menentukan titik potongnya itu kalian boleh pakai eliminasi, boleh pakai substitusi, atau mau campuran dari eliminasi dan substitusi boleh. Ya, karena tidak ada perintahnya. Jadi di sini yang menurut kalian termudah aja, mau pakai mana eliminasi semua boleh, bisanya eliminasi sama substitusi boleh. Ya, nggak ada kesulitan. Ya, yang penting paham kaliannya yang menguasai yang mana. Yuk, ada lagi kelompok 2 mau ditanyakan? Udah Bu. Udah, oke. Yang lainnya mungkin selain Tifa ya, tadi yang tanya ya. Tifa, selain Tifa di kelompok 2 ada yang mau tanya? Saya Bu, Mm-mm. apakah semua titik pojok dicari nilai objektifnya Bu? Apakah semua titik pojok akan dicari nilai objektifnya? Yang dicari nilai objektifnya itu adalah titik pojok yang merupakan daerah penyelesaian. Jadi tidak semuanya dicari. Yang dicari hanya titik pojok yang merupakan daerah penyelesaian ya, yang diarsir ya, yang di sekitar arsiran. Gitu ya, Ros ya? Jelas Bu. Oke, ada lagi? Cari titik potong apakah harus X dulu Bu? Itu kan mencari titik potong kan kita bebas ya, pakainya ada metodenya eliminasi boleh, substitusi boleh. Kalau misalnya mau dicari yang Y dulu silahkan, X dulu nggak apa-apa. Yang penting nanti ketemunya nilai X dan Y itu sama, ya. Boleh dua-duanya
Dicari yang pengennya saya Y dulu aja Bu, kayaknya mudah yang Y ya silakan. Gitu ya. Vivi ya. Ya, Bu. Saya coba lihat ke itu ya. Bu, saya mau presentasi. Ya, silakan. Diketahui rangkaian 10 mawar plus 15 anyelir. Rangkaian 20 mawar plus 5 anyelir. Mawar kurang lebih 200 tangkai dan anyelir kurang lebih 100 tangkai. Harga jual rangkaian 1 200.000. Harga jual rangkaian 2 100.000. Ditanya berapa hasil penjualan maksimal rangkaian bunga tersebut dalam tabel seperti ini ya, Bu. Ya. Misal rangkaian 1 sama dengan X, rangkaian 2 sama dengan Y. Model matematikanya 10X plus 20Y kurang lebih 200, 15X plus 5Y kurang lebih 100. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Fungsi objektif. F dikali X, F dikali Y, ya, sama dengan 200.000 X plus 100.000 Y. X plus 2Y kurang lebih 20. X plus 2Y sama dengan 20. Disederhanakan, nanti ketemu hasilnya Y lebih dari 0. 3X plus Y kurang dari 20. 3X plus Y sama dengan 20. Pada tabel berikut dan grafik, 3X plus 2Y sama dengan 20 dikali 1, hasilnya 20. 3X plus Y sama dengan 20 dikali 2, hasilnya 40. Terus min 5X plus 0 sama dengan min 20, hasilnya nanti X sama dengan 4. Ya. Sekarang cari yang Y, X plus 2Y sama dengan 20, 4X plus 2Y sama dengan 20, nanti hasil akhirnya Y sama dengan 8. Ya. Tabelnya seperti ini ya, Bu. Jadi hasil penjualan maksimum rangkaian bunga tersebut adalah 1.600.000. Ya, 1.600.000. Itu di titik keberapa, Artika? Di titik ke C, 4,8. Ya, 4,8 ketemu keuntungan maksimumnya adalah 1.600.000. Itu untuk presentasi Ya. kelompok 2 ya. Ya, Ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 2? Kelompok 1 gimana kelompok 1? Hasilnya beda, Bu. Kelompok 1 hasilnya beda. Bedanya di mana? Dicari semua titik pojoknya. Oke, kita lihat nanti hasilnya ya. Oke, sekarang kita coba ke presentasi selanjutnya ke kelompok 1 dulu ya. Katanya tadi ada perbedaan dengan kelompok 2. Coba bisa di-share screen untuk kelompok 1. Ya, silahkan bisa disampaikan coba. Dibuat model matematika 10X tambah 20Y. Sebentar. Yang tabel awalnya ya. Iya, Bu. Tabel awalnya sama nggak dengan kelompok 2 tadi? Sama. Ya, wes lanjutkan ke model matematika wes. Ya. 10 dibuat model matematika 10X ditambah 20Y kurang lebih dari 200. Disederhanakan X tambah 2Y kurang lebih dari 20. Kurang dari. Ketemu hasilnya Y 15X tambah 5Y kurang dari 100. X lebih dari 0. Y lebih dari 0. 3X kurangi 1Y kurang dari 20. X lebih dari 0. Y lebih dari 0. Fungsi objektif F, X, Y sama dengan 200.000.
X tambah 100.000 Y. Disajikan dalam grafik. Ketemu hasilnya. Y sama dengan 8. X sama dengan 4. Iya, ketemunya sama ya tadi ya. Iya. Ya, lanjut yang terakhir yang menjadi masalah tadi yang berbeda dengan kelompok 2 apa coba bisa ditampilkan lagi tadi. Yuk disampaikan. Ini di kelompok 1 dicari semua titik pojoknya, Bu. Dicari semua titik pojoknya. Iya. Terus ketemu hasilnya berapa? Ketemu hasilnya 4 juta. Nilai maksimum penjualannya adalah 4 juta karena dicari semua titik pojoknya. Oke. Coba ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 1, kelompok 2 dan 3 silakan bisa ditanggapi dari presentasi kelompok 1. Kira-kira yang berbeda apa coba? Bisa dilihat? Saya Bu mencari nilai objektif. Ya, mencari nilai objektifnya. Jadi di situ kelihatan berbeda ya. Tadi sudah disampaikan di kelompok 2-nya sendiri mengaku bahwa atau merasa perbedaannya di nilai objektifnya dicari semua titik pojoknya, sedangkan di kelompok 2 hanya mencari titik pojok yang ada di daerah arsiran, gitu ya. Terus harusnya bagaimana ya kira-kira kalau perbedaan fungsi objektifnya? Saya Bu, Ya, coba Renita. harusnya 4 titik pojok yang dicari, fungsi objektifnya bukan 6 titik pojok. Iya, harusnya cuma 4 yang dicari, bukan 6. Karena 6 itu kan berarti semua titik ya, yang tadi sudah disampaikan di kelompok 2, padahal yang dicari hanya 4 titik yang merupakan daerah arsiran atau yang berada di sekitar daerah arsirannya atau yang diarsir gitu ya. Ya, Renita dan tadi Kevira ya yang bisa membantu di kelompok 1. Coba dari kelompok 2 dan kelompok 1 nampak berbeda. Nah, sekarang saya pengen lihat di kelompok 3. Di kelompok 3 coba bisa di-share screen sekilas kira-kira kelompok 3 jawabannya sama nggak dengan kelompok 1 atau sama dengan kelompok 2? Di kelompok 3 coba. Ketahui rangkaian 1 10 bunga mawar ditambah 15 bunga anyelir. Rangkaian 2 20 bunga mawar ditambah 5 bunga anyelir. Bunga mawar kurang dari sama dengan 200 tangkai. Bunga anyelir kurang dari sama dengan 100 tangkai. Harga jual rangkaian 1 Rp200. Harga jual rangkaian 2 Rp100.000. Ditanya berapa hasil penjualan maksimal rangkaian bunga tersebut. Seperti tabel. Ya, tabel. Terus 10X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 200. 15X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 100. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi objektif f x y sama dengan 200x ditambah 100.000 y. Terus X ditambah 2y kurang dari sama dengan 20. X ditambah 2y sama dengan 20. hitung aja, yuk ke grafiknya. Grafiknya X ditambah 2y sama dengan 20 dikali 3. 3X ditambah 6Y sama dengan 60. 3X ditambah Y sama dengan 20 dikali 1. 3X ditambah Y sama dengan 20. Hasilnya Y 8. X ditambah 2Y sama dengan 20. X ditambah 2 kali 8 sama dengan 20. X ditambah 16 sama dengan 20. X 20 dikurangi 16. X sama dengan 4, hasilnya 4. Terus yang terakhir, fungsi objektifnya. Dengan tabel berikut, jadi hasil penjualan maksimum rangkaian bunga adalah 1.600.000. Ya, jadi kalau kelompok 3 ya barusan ya, kelompok 3 sama dengan kelompok 2, hasil maksimumnya adalah 1.600.000, sedangkan pada kelompok 1 tadi mencari dengan ketemu hasil maksimumnya adalah 4 juta. Nah, di sini tadi sudah dibahas bahwa kekeliruannya di
kelompok 1 itu adalah mencari fungsi objektifnya menggunakan semua titik pojok. Padahal yang perlu dicari hanya titik pojok yang ada di daerah arsiran. Ya, tadi sudah dibahas ya. Jadi hasil presentasi kelompok 2 dan 3 tadi sudah sama. Kemudian untuk kelompok 1-nya hanya sedikit kesalahan pada fungsi objektif terakhirnya, mencarinya adalah 6 titik pojok, harusnya adalah 4 titik pojok. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk setelah dari hasil presentasi dari ketiga kelompok, apakah masih ada yang mau ditanyakan dari materi kita program linear? Sudah bahas satu masalah dan sudah kita diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Kira-kira masih ada yang perlu ditanyakan tidak? Atau sebenarnya bisa kalau kita ingin mencari perpotongan garis itu tanpa menggunakan eliminasi atau substitusi, dengan melihat perpotongan garisnya itu bisa, tetapi kita harus menggunakan ukuran. Jadi artinya misalnya kita menggunakan kertas yang berpeta. Kertas berpeta itu kan jelas ukuran petanya sama, sehingga gambar yang dipastikan jaraknya pasti sama. Tetapi kalau kita menggunakan kertas biasa, kita nggak bisa memastikan apa itu ukurannya tepat. Nah, jadi sebaiknya, ketepatan itu yang harus kita cari dengan titik potong atau dengan mencari nilai X dan Y-nya dengan metode eliminasi maupun substitusi. Jadi boleh nggak kita nggak nyari titik potong, ya kan? Dengan eliminasi ya, boleh, tetap seandainya kalian menggunakan ukuran yang tepat, misalnya dengan buku berpeta, kan kita menggambar grafiknya jelas. Gitu ya. Kita ya tadi yang tanya ya, Kit ya. Kalau yang dicari nilai minimum, gimana cara menentukannya tuh? Kalau yang dicari nilai minimum ya, jelas minimum itu kan nilai terkecil. Berarti nanti yang akan kita cari adalah nilai yang paling rendah di antara fungsi objektifnya. Nah, kalau tadi kan yang ditanya keuntungan maksimum, berarti nilai yang terbesar. Berarti kalau yang dicari nilai minimum, berarti ya kita lihat nilai yang paling kecil, gitu ya. Kita ya, oke. Sudah jelas? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, saya kasih soal ya. Saya berikan soal. Coba. Nah, di sini coba bisa dilihat ya. Latihan soal tuh ya, sudah saya share di grup. Silahkan bisa dilihat latihan soalnya di situ. Kalau sudah selesai bisa kirimnya ke kelompok masing-masing aja, nggak apa-apa. Nanti coba saya share di setiap kelompok. Jadi ngirimnya di kelompoknya aja. 10 menit cukup ya? Cukup, Bu. Ya, udah ada panduannya tadi yang pertama. Ya, udah 10 menit kurang lebih ya. Masih perlu waktu lagi atau sudah selesai? Sudah. Kalau yang sudah selesai bisa dikirim ke grup ya, ke grup kelompoknya aja masing-masing. Nanti saya coba cek. Ya, ini punyanya Nadifa benar ya? Coba tulisannya Nadifa bukan ini? Jadi keuntungan maksimumnya toko sepeda adalah 3.840.000. Oke. Terus lanjut. Oke, saya share yang ini coba. Ini saya perjelas ini agak kelihatan nampak jelas nih. Ya, ini pekerjaannya siapa ya? Coba punya siapa? Aku Bu Anindya. Anindya. Kita lihat Anindya ya. Kita share pekerjaannya Anindya. Ya, diketahui di situ dimisalkan ya, banyaknya sepeda dengan diameter yang berbeda X dan Y. Kemudian kita buat tabel, sudah sama ya seperti tadi. Oke, sudah benar urutannya. Kemudian mencari benar di sini, mencari titik potongnya, ketemu Y-nya 12, X-nya 24, maka uji titik pojoknya ke dalam fungsi objektifnya, ketemu 3.840. Ini saya share yang punya Anindya. Ya, coba yang punya selain Anindya. Kita ke kelompok lain coba. Oke, kita ke kelompok 2. Coba kelompok 2. Ketemu hasil juga terlihat di sini 3 juta, artikel jawabannya 3.840 ya di sini ya, muncul ya. Kemudian di kelompok 3 Vivi ketemu 3.840.000. Oke, sekarang kalau di sini saya lihat dari hasilnya ketemu semua dengan hasil 3.840.000 semua ya. Berarti ada yang masih belum jelas atau ada yang masih mau ditanyakan? Kalau saya lihat dari hasil latihan kalian sudah bisa dikatakan kalian sudah paham ya dari permasalahan yang tadi saya berikan, kemudian latihan juga
untuk mencari nilai maksimum atau nilai optimum di situ. Di sini terlihat sudah ada kesamaan ya. Di situ hasilnya adalah keuntungan maksimal toko sepeda tersebut adalah Rp3.840.000 di situ. Ya. Dari diskusi tadi, kemudian latihan soal juga kebetulan kalau diskusi masih ada sedikit kesalahan. Kalau di latihan soal ini saya lihat nampak fungsi objektifnya sudah dicari sesuai dari titik pojok ya. Kemudian ya, sekarang dari latihan ini saya sudah melihat dan saya bisa menyimpulkan. Nah, untuk pemahamannya, alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita lanjutkan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas belum untuk materi program linear? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Dari masalah tadi ini, di sini tadi latihan soalnya ya. Kalian sudah mencoba secara individu dan hasilnya alhamdulillah sudah sama ya dan bisa. Kemudian saya lanjutkan. Oke, nah dari yang kita sudah peroleh, ya kan, dari yang kita sudah peroleh dari diskusi tadi, kemudian latihan soal secara individu, kira-kira apa sih yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita mengenai program linear? Kira-kira langkah apa saja sih untuk menentukan mencari nilai optimum ataupun nilai maksimumnya dari program linear itu? Yuk, siapa yang bantu untuk mencari kesimpulannya? Langkah menentukan nilai optimum, menentukan model matematika Bentar, Gevira, dari soal sebentar. cerita. Gambar Coba Gevira, ya, yang jawab Gevira ya barusan ya. Oke, coba Gevira bisa diulangi langkah-langkah menentukan nilai optimum. Yuk, diulangi coba langkahnya apa saja? menentukan model matematika dari soal cerita. Hmm, Gambar dalam koordinat Kartesius untuk mencari daerah penyelesaian. iya. Hitung nilai fungsi objektif setiap titik pojok. Menentukan nilai maksimum atau minimum dari uji titik pojok. Oke. Ya, kita bisa lihat ya di sini kesimpulan kita untuk mencari langkah-langkah menentukan nilai optimum itu yaitu pertama adalah kita menentukan model matematikanya dari permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dari gambar kita bisa melihat koordinat kartesiusnya untuk mencari daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir tadi. Nah, setelah di situ kita hitung nilai fungsi objektif setiap titik pojoknya. Jadi nilai fungsi objektifnya dihitung setiap titik pojok ya yang ada di daerah arsiran. Kemudian yang terakhir menentukan nilai optimum dari masalah tersebut. Jadi uji titik pojoknya kemudian dimasukkan ke dalam fungsi objektifnya, maka diperoleh nilai maksimumnya dan nilai optimumnya berapa. Itulah yang bisa kita ambil dari langkah-langkah menentukan nilai optimumnya. Ya. Jadi di situ kesimpulan kita hari ini bahwa menentukan langkah-langkah mencari nilai optimum itu dari program linear tadi ya, kita sudah simpulkan. Di sini pelajaran kita alhamdulillah selesai juga. Sampai bertemu di materi selanjutnya yang tidak kalah menarik. Selalu semangat dan pantang menyerah dalam menggapai cita-citanya. Terima kasih, selesai. Untuk pertemuan hari ini, materi kita sudah selesai ya. Jangan lupa tetap belajar. Saya kasih tugas ya untuk kalian. Tadi latihannya sudah cukup bisa menguasai. Tugasnya silahkan bisa dilihat nanti di bahan ajarnya. Itu ada soal-soal bisa dikerjakan ya, dicoba dikerjakan. 5 soal di situ. Silahkan bisa dicoba dikerjakan ya. Oke, kalau tidak ada di situ sudah jelas bahwa soalnya ada 5, maka pelajaran kita di sini saya rasa saya cukupkan dulu. Minta tolong untuk Salma bisa memimpin doa untuk kita tutup pelajaran hari ini. Doa mulai, doa selesai. Ya. Terima kasih ya anak-anakku untuk pelajaran atau pembelajaran kita hari ini tentang program linear. Tetap semangat terus belajar, jangan lupa tetap semangat jaga kesehatannya ya. Saya akhiri dulu. Selamat bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.